Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di sini. Terus terang, saya senang dengan jumlah peserta diskusi yang sedikit. Jadi kita bisa lebih akrab gitu. Karena alhamdulillah ya, kalau di Jakarta kita sudah tidak bisa beracara buku sekarang karena peserta sudah ribuan, dan selesai acara badan saya biru-biru gitu. Saya orang yang kecelakaan terjun ke dalam dunia sastra. Iya, suatu ketika saya dulu waktu kecil kelas 3 SD, elementary school, di sebuah sekolah yang sudah hampir rubuh itu, saya paling suka pelajaran olahraga. Kenapa? Kalau belajar olahraga kami berada di luar kelas. Sebab kalau dalam kelas waktu sekolah itu bisa runtuh, saya takut berada di dalam. Saya kelas 3 SD, 10 orang anggota Laskar Pelangi di dalam kelas ketakutan karena hujan lebat sekali. Guru kami nggak datang, kami tinggal di sebuah pulau terpencil, pulau kecil, Pulau Belitung di Sumatera Selatan sana, dan itu adalah komunitas Melayu. Kok ibu guru kami nggak datang gitu? Tiba-tiba beliau datang dengan berpayungkan daun pisang melintasi halaman sekolah. Hujan lebat sekali. Dan waktu itu dalam hati kecil saya bilang, suatu hari nanti kalau saya besar, saya akan menulis buku tentang ibu guru saya ini. Kenapa buku? Karena buku itu kemewahan bagi kami waktu itu. Buku itu istimewa, jadi saya akan menulis buku untuk beliau. Nah, saya ingat lagi sama janji saya lama. Setelah saya pulang ke Bandung, saya juga mendapat kabar Ibu Muslimah, tokoh utama dalam Laskar Pelangi itu sedang sakit. Teman-teman saya bilang, dulu pernah berjanji bikin buku gitu. Dan kita udah kehilangan satu guru sebelumnya, Bapak Hafan Effendi. Sekarang tinggal satu Ibu Muslimah. Mana janjimu? Saya tidak pernah menulis sepotong cerpen short story sebelumnya. Saya tidak memiliki latar belakang sastra. Saya tidak bergaul dengan orang sastra. Lebih parah lagi, saya adalah pembaca sastra yang buruk. Seumur hidup saya hanya pernah menghabiskan sebuah buku sastra, dan itu pun tipis sekali, If Only They Could Talk, James Herriot. Dan itu pun karena dikasih oleh my first love waktu itu. Tapi saya harus membuat buku ini. Saya sudah berjanji. Dan saya bukan siapa-siapa. Apa arti hidup saya kalau saya tidak bisa berterima kasih kepada ibu guru saya. Saya duduk di depan laptop, saya ingat sekali malam Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pejamkan mata. Malam sunyi. Kucing. Saya menulis straight from my heart. Saya nggak punya pengetahuan sastra. Saya tidak punya pengalaman bersastra sama sekali. Seorang finance, latar belakang saya pendidikan ekonomi. Saya tulis kata demi kata, kalimat demi kalimat. Setelah 2 minggu kemudian menjadi 500 halaman. Unstoppable. Belakangan nanti ada orang menuduh saya trans. Saya menulis, dan ketika sampai kepada bab tentang perpisahan lintang, saya berhenti. Saya minum dulu. Soalnya ini seru ceritanya. Seharusnya apabila tidak ada bab tentang perpisahan lintang, novel 600 halaman A4 bisa selesai. Perpisahan lintang menghabiskan waktu 1 minggu sendiri. Setelah selesai, wah selesai katanya ibu guru saya sedang sakit keras. Cepat-cepat saya print buku saya itu. Saya tidak menyebutnya novel apapun. Dan kenapa begitu cepat? Karena setelah saya tulis, saya tidak membaca ulang novel saya. Kemudian saya print, saya buat cover seadanya di Bandung. Saya kirim pada ibu guru saya senang sekali. Oke, begitu saja. Minggu depannya ada seseorang dari kantor saya memerlukan laptop saya itu. Saya bilang ambil aja di kamar. Dia masuk ke kamar kos saya, kemudian dia lihat. Dia bilang, saya ini apa katanya. Saya bilang itu tulisan untuk guru saya. Ini harus diterbitkan.
wah jangan, ini personal project gitu, nggak boleh. Saya nggak tahu apa tanggapan para penerbit. Dia nekat diam-diam tanpa sepengetahuan saya, dia palsukan tanda tangan saya, dia kirim ke penerbit. 3 hari kemudian penerbitnya jam 1 malam telepon saya. Anda siapa? Saya Ikal. Ikal siapa? Ikal Mayang. Dia nggak percaya seseorang yang penerbit saya itu sudah 15 tahun di dunia buku. Dia nggak percaya seseorang yang namanya nggak pernah dia kenal punya tulisan itu. Anda nama samarannya? Anda jangan-jangan adalah Seno Gumira Jidharma atau Truman Capote yang lagi menyamar? Bukan, saya Ika. Ini tulisan mau kami terbitkan gitu. Oh gimana mungkin, nggak bisa, itu tidak didesain untuk publik, itu sebuah karya yang sangat personal gitu. Enggak, kami harus terbitkan gitu. Ya terserah. Akhirnya terus saya melalui satu tahap editing beberapa waktu, dan saya tidak percaya kepada pendengaran saya ketika dalam 3 minggu di Indonesia karya itu habis hampir 30.000 eksemplar. Nasional bestseller hanya dalam waktu 3 minggu. If you ask me why, I'm going to ask you back why. Because you read my book. Jadi saya nggak tahu. 2 minggu lalu saya dapat kabar dari penerbit Laskar Pelangi, buku terlaris dalam sejarah buku Indonesia, 500.000 eksemplar. So, there is no logical explanations. Don't ask me. Sekarang sedang difilmkan oleh sutradara Riri Riza.